Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang cahaya dan optik, yaitu bagian subtopik mengenai cermin. Nah, kayaknya istilah cermin ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak. Setiap hari itu anak-anak pasti pernah bercermin, ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih detailnya seperti apa cermin yang akan kita pelajari dalam fisika. Subtopik yang ada pada pembahasan cermin itu yang pertama adalah jenis cermin, ada cermin datar, ada cermin lengkung. Nah, cermin lengkung kebagi dua menjadi cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian yang kedua ada sifat istimewa cermin. Kemudian yang ketiga itu sifat bayangan dari pemantulan cermin. Kita nanti akan menentukan bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar dan cermin lengkung. Kemudian yang keempat kita akan menentukan hubungan antara fokus cermin, jarak benda, dan jarak bayangan. Oke, bahasan pertama mengenai cermin datar. Setiap hari ibu yakin anak-anak pasti bercermin. Nah, kalau anak bercermin pasti melihat bayangannya sendiri, gitu ya. Cuman kalau pada cermin itu nanti kelihatan kebalikannya. Jadi kalau misalkan tangan kiri seperti tangan kanan seperti tangan kiri, gitu ya. Oke, ini adalah proses bayangan pada cermin datar. Bagaimana sifat dari cermin datar? Bagian belakang itu dilapisi oleh amalgam perak. Jadi dia supaya tidak tembus, gitu ya. Makanya dia bisa memantulkan, berarti ada bagian yang melapisi di belakangnya. Kemudian dia memantulkan cahaya secara teratur. Ini pakai hukum Snellius itu ya. Ya sudah ibu bahas sebelumnya. Kemudian dia menghasilkan bayangan. Itu contohnya pada gambar. Kemudian yang keempat, cermin datar itu merupakan cermin yang bidang permukaan pantulnya itu datar. Ya, sehingga nanti dihasilkan pemantulan secara teratur. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar bayangan yang ada pada cermin datar. Proses penggambaran ini menggunakan pemantulan secara teratur. Yang pertama itu adalah sinar datang. Nah, ini sinar datang yang garis kuning. Kemudian dia akan terbagi dua oleh garis normal. Oke, nanti tinggal dipantulkan. Berarti di sini ada sinar pantulnya yang warna ungu. Sudah ada sinar pantulnya, tinggal diperpanjang ke belakang. Oke, ini yang pertama. Kemudian sinar datang yang kedua, itu yang bagian atas. Sama, nanti ada garis tengahnya, dipantulkan juga, diperpanjang lagi. Nah, kalau sudah begini, anak-anak tinggal menghubungkan antara titik atas dengan titik bawah. Ini bayangan yang terbentuk. Karena dia ada di belakang cermin bayangannya, maka dia garisnya putus-putus. Ya. Bagaimana sifat bayangannya? Yang pertama dia bersifat maya, karena ada di belakang cermin. Kemudian yang kedua tegak. Sama ya, jadi kalau kepala panahnya di atas, bayangannya juga sama, kepalanya di atas. Kemudian sama besar, antara benda dengan bayangan itu ukurannya sama besar. Jadi kalau anak-anak bercermin, tidak ada perubahan ukuran bayangan. Kalau itu cerminnya datar, itu ya. Beda halnya dengan cermin cekung atau cembung. Kemudian yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah ini antara benda dengan cermin itu ada yang namanya S. Ini adalah jarak benda. Kemudian yang kedua dari cermin ke bayangan itu adalah S aksen. Ya, simbolnya ini. Jadi S itu jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Tolong dibedakan ya. Kita bahas lebih lanjut dulu mengenai perbedaan antara bayangan nyata dengan maya. Kira-kira bedanya itu seperti apa ya? Tuh. Kayak yang pertama, bayangan nyata itu bayangan yang dihasilkan dari perpotongan sinar pantul. Nanti kita akan lihat bagaimana maksudnya. Kemudian tidak bisa langsung dilihat oleh mata. Jadi kalau misalkan anak bercermin, kelihatan bayangannya di belakang cermin, berarti itu maya. Kalau misalkan nyata, berarti dia di depan cermin. Itu akan takut ya, akan ngeri kalau anak bercermin tiba-tiba bayangannya di depan muka gitu. Kemudian dapat dibentuk atau ditangkap pada layar. Ini harus dipraktekkan ya. Oke, kemudian untuk bayangan maya, bayangan semu perpotongan perpanjangan sinar pantul. Kemudian dia bisa langsung dilihat oleh mata. Contohnya ketika tadi bercermin ya. Dilihat langsung bayangannya bisa. Kemudian tidak dapat dibentuk atau ditangkap pada layar. Kemudian bahasan berikutnya mengenai cermin cekung. Kita lihat di sini cermin cekung ada garis tengah, ini namanya adalah sumbu utama. Kemudian dia ada melengkung ke dalam, ya. Oke, jadi kalau melengkung ke dalam itu adalah cekung, kalau melengkungnya keluar itu adalah cembung. Atau cermin cekung itu namanya adalah cermin positif karena fokusnya itu positif. Nama lainnya adalah cermin konkav. Ya, kita lihat di sini bagian-bagiannya. Yang pertama ada titik O, itu ada titik vertex. Ini. Ya, vertex. Kemudian ada titik F, itu adalah titik api atau fokus pada cermin. Ini merupakan titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar. Kemudian ada titik M, itu adalah jari-jari yang melakukan cermin. Ini besarnya adalah 2 kali F. Jadi kalau misalkan F-nya 10 cm, berarti M-nya adalah 20 cm. Ya.
Oke, kemudian ini adalah contoh dari cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Ada senter, kemudian ada sendok, ini permukaan melengkungnya. Jadi kalau sendok bisa dua, bisa cekung, bisa cembung, tinggal dibalik saja ya. Kemudian ada kaca pembesar pada dokter gigi yang bisa digunakan untuk melihat bagian dalam gigi gitu. Kemudian ada bagaimana sifat cermin cekung. Jadi kalau misalkan ada sinar yang datang pada cermin cekung, dia akan dipantulkan menuju fokus. Jadi nanti bayangannya akan terpusat. Oke, ini contoh, ini sinar datang yang garis merah pertama, garis merah kedua akan dipantulkan dan semuanya mantulnya ke fokus. Berarti sinar itu nanti terpusat di fokus. Maka sifatnya itu adalah konvergen atau mengumpulkan sinar karena terfokus pada satu titik gitu. Oke, kemudian nah sekarang sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk menggambar bayangan pada cermin cekung, anak-anak harus paham sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa. Kita lihat bahas satu-satu. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus seperti yang tadi. Jadi ini sinar datang, oke, yang garis merah, sejajar sumbu utama, sejajar ya dengan garis yang hitam ini. Dia akan dipantulkan melalui fokus. Nah, jadi dia dari sini mantul ke fokus. Itu yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, sinar datang melalui fokus, tarik garis melewati fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, ini adalah sinar yang kedua. Kemudian sinar yang ketiga. Sinar datang melalui titik kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik kelengkungan cermin pula. Jadi kalau misalkan datangnya melalui M. Nah, melalui titik kelengkungan cermin maka dia akan dipantulkan melalui kelengkungan cermin pula. Jadi balik lagi. Nah, itu adalah sinar yang ketiga. Oke, supaya lebih paham, kita latihan bagaimana cara menggambar bayangan pada cermin cekung. Oke, gambarkan bayangan benda yang terbentuk pada cermin cekung berikut, kemudian tentukan sifat bayangannya. Untuk menggambar bayangan pada cermin cekung, minimal menggunakan 2 sinar. Boleh nomor 1 dengan nomor 2, nomor 1 dengan nomor 3, atau nomor 2 dengan nomor 3. Silahkan, boleh bebas bergantung pemahaman anak-anak. Oke, ini ada benda di ruang 3, ya. Di ruang 3 itu lebih dari M, kalau dari F ke M itu ruang 2, dari ini titik O sampai F itu adalah ruang 1. Kalau di belakang cermin itu adalah ruang 4. Ya, silakan dibedakan ruang-ruangnya. Oke, ada benda di ruang 3, kita akan menggambar bayangannya. Yang pertama, Ibu pakai sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui fokus. Oke, silakan anak-anak latihan juga untuk menggambar, jangan lupa harus menggunakan penggaris ya, biar lurus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui fokus. Nah, melewati F, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kalau anak-anak lihat di sini, ada perpotongan antara sinar pantul pertama dengan sinar pantul yang kedua. Terjadi perpotongan. Nah, disitulah terbentuk bayangannya. Nah, karena perpotongannya di bawah, maka kepalanya di bawah. Gitu. Jadi ini adalah bayangan bendanya. Maka sifatnya itu adalah nyata. Kenapa nyata? Karena dia di depan cermin dan merupakan perpotongan dari sinar pantul. Jadi kalau sinar pantulnya berpotongan berarti itu adalah bayangan nyata. Kemudian dia terbalik, ya asalnya kepala panahnya di atas jadi di bawah. Oke, kemudian dia diperkecil karena ukurannya juga mengecil ya, kelihatan. Oke, ini adalah sifat bayangan yang ada pada cermin cekung. Nanti kalau benda itu berpindah-pindah di ruangan-ruangan tertentu, maka akan menghasilkan sifat bayangan yang berbeda pula sehingga anak-anak harus bisa menggambarnya, ya. Kemudian berikutnya adalah cermin cembung atau cermin konveks atau cermin negatif. Kenapa dia negatif? Karena fokus dan M-nya itu ada di belakang cermin. Di depan cermin tidak ada fokusnya, jadi di belakang cermin fokusnya gitu ya. Oke, jadi keterangannya sama, titik O vertex, titik F itu titik api atau titik fokus, dan titik M itu adalah jari-jari kelengkungan cermin. Nilainya sama dengan 2F, cuman bedanya negatif aja gitu ya. Oke, ini adalah contoh cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Ada kaca spion mobil, kaca pembesar di samping jalan. Oke, kemudian bagaimana sifat pada cermin cembung? Bedanya apa dengan yang ada pada cermin cekung? Kalau tadi cermin cekung mengumpulkan sinar, kalau ini dia nanti menyebarkan. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama. Tetap ya, sinar datang itu selalu di depan cermin, bukan di belakang. Dia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi dia melalui fokus, kemudian dipantulkan diteruskan. Nah, berarti dia menyebar, maka sifat dari cermin cembung itu adalah divergen atau menyebarkan sinar. Jadi nggak fokus seperti pada cekung, ya. Oke, sekarang sinar istimewa pada cermin cembung. Bedanya apa dengan cermin cekung? Diperhatikan baik-baik, ya.
Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi ini ada sinar datang. Nah, sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Berarti seolah-olah dipantulkan dari sini. Nah, dari fokus. Jadi kalau di belakang cermin, tolong pakai garis putus-putus. Itu menandakan dia hasil perpanjangan sinar pantul. Ini sinar pantul yang aslinya, ini perpanjangannya. Karena dia seolah-olah berasal dari fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi ada sinar datang seolah-olah menuju fokus. Kita pakai garis putus-putus. Di belakang cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, dia mantul sejajar. Nah, ini bedanya dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lengkungan cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan tersebut. Jadi dia seolah-olah kayak menuju M, maka akan dipantulkan lewat situ juga. Nah, balik lagi gitu. Oke, ini adalah 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Supaya lebih paham, mari kita kerjakan contoh soalnya. Ya, gambarkan bayangan benda yang terbentuk pada cermin cembung berikut, kemudian tentukan sifat bayangannya. Ini bayangannya ada di depan cermin. Jadi ini ruang di depan cermin, ini ruang di belakang cerminnya. Kebalikannya dengan cermin cekung ya. Oke, kita gunakan 2 sinar. Sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus dari sini berarti. Oke, kemudian yang kedua, boleh pakai sinar kedua atau sinar ketiga. Ini Ibu pakai sinar yang ketiga. Sinar yang datang menuju M. Oke, kita lihat perpanjang M-nya, maka dipantulkan balik lagi ke situ. Oke, nah kita lihat di sini perpotongannya ada di sinar pantul yang asli atau perpanjangannya. Ternyata untuk pada cermin cembung, perpotongan itu dibentuk dari hasil perpanjangan sinar pantul. Jadi kalau sinar pantul yang asli ketika diteruskan sampai kapanpun tidak akan terjadi perpotongan. Tapi kalau perpanjangan sinar pantulnya di belakang cermin ada perpotongannya. Nah, terbentuklah bayangannya di belakang cermin. Nah, berarti sifat bayangannya yang pertama adalah maya, karena dia merupakan hasil perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Berarti maya dan ada di belakang cermin, itu intinya ya. Kemudian dia tegak sama-sama, kepalanya di atas dan diperkecil karena ukurannya lebih kecil. Oke, ini adalah sifat pada cermin cembung. Oke, berikutnya persamaan yang ada pada cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama itu adalah bagaimana hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan panjang fokus. Ini adalah persamaannya. Jadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, ini tolong ya, ini adalah rumus standar, persamaan standar yang ada pada cermin. Kemudian pada cermin juga itu dikenal dengan istilah pembesaran. Baik itu mengecil ataupun membesar, nama istilahnya adalah pembesaran. Dan rumusnya itu adalah tinggal S aksen per S atau H aksen per H. Nah, kalau S itu kan jarak ya, kalau H itu apa? Kayak ini ada keterangannya. Jadi kalau H itu adalah tinggi bendanya, H aksen itu adalah tinggi bayangan. Kemudian kalau pada fokus cermin cembung selalu bernilai negatif. Jadi dalam perhitungannya, kalau soal tentang cermin cembung berarti fokusnya itu nilainya negatif ya. Supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soal persamaan pada cermin. Sebuah cermin cekung memiliki titik fokusnya 8 cm. Jika sebuah benda yang tingginya 10 cm diletakkan di depan cermin cekung sejauh 12 cm, maka tentukan jarak bayangan ke cermin atau S aksen dan pembesaran bayangannya berapa kali. Oke, kita hitung bersama-sama. Kita jawab dulu, fokusnya 8, H-nya itu adalah 10 cm, kemudian S-nya adalah 12 cm. Jadi minimal anak-anak bisa membedakan mana fokus, mana jarak bayangan, baru masukkan ke rumus. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Yang kita tanyakan adalah S aksen, berarti dipindah. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Tinggal masukkan nilainya. F-nya 8, S-nya 12, berarti 1/8 dikurang 1/12. Bagian bawahnya disamakan. Ini adalah hitungan matematis. Menggunakan angka 24. 24 dibagi 8 itu 3, kali 1 3. 24 dibagi 12 itu 2, kali 1 2. 3 dikurang 2 itu adalah 1. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/24. Nah, untuk mencari S aksen tinggal dibalik. Jadi kalau S aksennya adalah 24/1, maka S aksennya itu adalah 24 cm. Jadi jarak bendanya adalah 12 cm, jarak bayangannya 24 cm. Setelah kita dapat ini, baru kita bisa menghitung berapa pembesarannya. Berarti M sama dengan S aksen per S. Harga mutlak di sini, garis panjang ini menandakan dia tidak berlaku nilai negatif. Jadi kalau nanti di perhitungan ada nilai negatif, dihilangkan saja otomatis. Tuh ya.
Oke, S aksennya adalah 24 cm, S-nya adalah 12 cm, dibagi, maka hasilnya itu adalah 2. Berarti si bayangan ini 2 kali lebih besar daripada bendanya. Ya. Oke, nah begitulah anak-anak penjelasan mengenai cermin ini. Silahkan diputar kembali videonya apabila masih ada materi yang belum dipahami. Atau boleh nanya langsung kepada ibu. Ya. Setelah ini nanti akan ada LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Akan kita bahas di Gimit. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.